Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Galeri Anis. Pada pertemuan ekonomi kali ini, kita masih membahas materi tentang kebijakan moneter. Yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu tentang definisi kebijakan moneter menurut para ahli, tujuan kebijakan moneter, dan manfaat dari kebijakan moneter. Pada pertemuan ekonomi kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan moneter Part 2 dengan materi instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasarnya, yang pertama, menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Untuk indikatornya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu menjelaskan pengertian dan manfaat kebijakan moneter. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan dari kebijakan moneter. Nah, untuk pertemuan ekonomi kali ini, kita akan membahas materi tentang mengidentifikasi instrumen kebijakan moneter dalam perekonomian. Untuk peta konsep pembelajarannya, kebijakan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang kedua ada kebijakan fiskal yang diatur oleh pemerintah. Dari kedua kebijakan tersebut, lalu akan membahas tentang definisi, tujuan, peran, dan instrumen. Kita langsung masuk ke fungsi kebijakan moneter. Yang pertama ada menjaga iklim investasi di suatu negara. Yang kedua, membuka luas lapangan pekerjaan. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Yang keempat, meningkatkan neraca pembayaran. Yang kelima, mempertahankan kestabilan nilai tukar mata uang. Kemudian selanjutnya ada memperbaiki kestabilan harga barang dan jasa. Dan yang terakhir ada menurunkan laju inflasi. Selanjutnya kita masuk ke jenis kebijakan moneter. Yang pertama ada ekspansioner dan yang kedua ada kontraksioner. Yang mana ekspansioner adalah kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Sering dikenal dengan easy money policy. Jadi easy money policy itu adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, langkah-langkahnya yaitu menjual SBI atau sertifikat Bank Indonesia, kemudian ada menurunkan tingkat giro wajib, kemudian ada mengurangi pajak penghasilan, menaikkan tingkat diskonto, dan menambah jumlah pinjaman luar negeri. Untuk jenis kebijakan moneter berikutnya ada kontraksioner. Jadi kontraksioner itu merupakan kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar atau sering disebut dengan tight money policy. Jadi tight money policy itu juga disebut dengan kebijakan uang ketat, di mana kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto. Kemudian, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka. Yang selanjutnya ada pihak penentu kebijakan moneter. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum yang memiliki tujuan dan tugas sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Jadi Bank Indonesia itu memiliki tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk tugas dari Bank Indonesia, yang pertama ada menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kemudian ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang selanjutnya ada mengatur dan mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia. Kemudian Bank Indonesia memiliki otoritas moneter. Yang pertama ada berusaha mengatur keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali.
Yang kedua, berusaha tercapainya keseimbangan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan atau distribusi barang. Bank Indonesia juga sebagai independensi, di mana kebebasan dari pengaruh, instruksi atau pengarahan, atau kontrol dari pihak-pihak atau pihak-pihak lain ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 dan diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Nah, untuk selanjutnya, itu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama ada kebijakan pasar terbuka. Kebijakan dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan menjual atau membeli SBI atau Sertifikat Bank Indonesia. Instrumen yang kedua ada kebijakan diskonto, di mana kebijakan dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga bank. Dan yang ketiga ada kebijakan cadangan kas. Kebijakan dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menaikkan atau menurunkan cash ratio pada bank. Kemudian instrumen yang keempat yaitu kebijakan kredit ketat. Kebijakan dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan memperketat atau melonggarkan pemberian kredit. Dengan menggunakan dasar 5C. 5C tersebut yaitu karakter, capacity, collateral, capital, dan condition. Untuk instrumen selanjutnya ada kebijakan dorongan moral. Kebijakan dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan ajakan atau himbauan atau pidato untuk menahan pinjaman atau melepas pinjaman yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Nah, untuk pertemuan ekonomi kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Anis_Motret. Thanks for watching. Thank you. See you next time. Sampai jumpa pada pertemuan ekonomi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.